Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, beberapa waktu berselang ada sebuah kabar yang sangat menggembirakan, khususnya buat warga Purwakarta ya, daerah Jawa Barat. Karena memang di sini ada sebuah program yang memang sudah diagendakan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dan programnya ini adalah untuk mengatasi kenakalan anak remaja ya, yang mana anak remaja yang jadi sasaran di sini atau jadi target di sini untuk mendapatkan pendidikan untuk mengatasi kenakalan mereka, yaitu anak-anak yang terlibat dalam tawuran yang memang akhir-akhir ini sangat meresahkan ya untuk masyarakat di Jawa Barat, khususnya biasanya yang anak-anak muda yang tergabung dalam geng motor yang sering tawuran, bahkan sering sampai kemudian menimbulkan yang korban ya gitu kan, dan juga anak-anak yang terlibat dalam rokok, minuman keras yang memang orang tuanya juga pastinya juga kesulitan untuk mengatasi hal tersebut. Yang jelas kemudian Kang Deddy Mulyadi nggak cuman kemudian retorika teori, nggak cuman kemudian omong-omong atau diskusi di media sosial. Kang Deddy Mulyadi langsung merealisasikannya, dan kemarin dengan koordinasinya beliau dengan Bupati Purwakarta itu Bapak Saipul bin Zain ya, Saipul Bahri bin Zain, langsung direalisasikan ya, pembiayaannya untuk saat ini ditanggung oleh Pemda Purwakarta, teman-teman. Yang jelas kemudian dari target pertama ada dari rencananya 40, tapi yang hadir 39 karena dikabarkan ada salah satu siswa yang memang ditarget untuk pendidikan tersebut, untuk masuk ke paramiliter tersebut, tampaknya juga nggak hadir gitu kan, walaupun orang tuanya hadir. Jadi tahap pertama ini pendidikannya diberitakan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah kemudian telah 14 hari ya, dan dilakukan di Batalion Armet 1 Purwakarta, yang mana diterima oleh Komandan Batalion Armet 1 Purwakarta, Kolonel Roni Junaidi ya teman-teman. Yang jelas memang ini efektif sekali ya teman-teman, dikala memang kenakalan remaja itu saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat di Jawa Barat kan memang banyak yang tergabung dalam geng motor. Saya itu kalau pulang malam tuh, saya tinggal di Jawa Barat juga, walaupun saya bukan orang asli Jawa Barat, saya dari Jogja gitu kan. Kadang malam tuh yang nongkrong sampai malam hari, saya juga nggak ngerti kadang-kadang orang tuanya kemana yang seperti ini kan. Mungkin kan memang susah diatur ya. Yang saya lihat juga memang kadang-kadang masih anak-anak mungkin seusia anak-anak SMP ya. Ini memang kadang-kadang kan ketika nongkrong kemudian terlibat dalam geng motor, pastinya masih kecil-kecil juga banyak yang kemudian terlibat minum-minuman keras, dan ini memang yang kesononya pasti cenderung orang yang kemudian terpengaruh miras ini pastinya akan kemudian mudah terpengaruhi. Kalau ketemu orang yang bermasalah dengan mereka akan timbul tawuran, dan ini memang jadi masalah ya di Jawa Barat gitu kan. Terakhir memang sampai kalau kemudian ada keributan geng motor di daerah Garut sampai menelan korban jiwa ya. Terakhir itu kemarin pada waktu bulan puasa ya, bahkan yang korban jiwanya itu seorang juru parkir yang bertengkar dengan kelompok geng motor, yang bahkan tukang parkirnya ini kan mau rencana menikah ya setelah pasca Idul Fitri ya, Lebaran Idul Fitri. Ini tragis sekali, dan ini langkah Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa. Dia betul-betul seorang gubernur yang punya visi dan misi, yang betul-betul memang dia bekerja untuk memberikan manfaat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Dan yang jelas ini semua mematahkan kata-kata para tokoh-tokoh yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini sekedar pencitraan ataupun kemudian gubernur konten. Seperti kemarin kan sempat viral ya, ada seorang gubernur dari Kalimantan ya berkata Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten. Kang Deddy Mulyadi ini ya perlu diketahui, yang sering ngomongin Kang Deddy Mulyadi ini gubernur konten, Kang Deddy Mulyadi ini jelas-jelas ya, kalaupun
langsung kerja terrealisasi, nggak cuman teori-teori diskusi ataupun ya diskusi di podcast ataupun di forum-forum yang ada banyak sekarang. Kang Deddy tipenya nggak seperti itu gitu kan. Dan kalaupun dibikin konten dokumen itu merupakan dokumentasi yang memang merupakan sosialisasi daripada program-program daripada pemerintah daerah Jawa Barat gitu kan. Ini loh Pak Bupatinya saat ini lagi di Purwakarta gitu kan, merealisasikan program pembinaan remaja yang terlibat kenakalan remaja kan gitu kan. Yang jelas programnya itu akan berjalan selama 14 hari tahap pertama, dan dijelaskan oleh Kolonel Roni Junaidi bahwasanya ketika pertama kali masuk yang pasti siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwasanya mereka betul-betul siap, karena nanti juga selain materi-materi pembelajaran di kelas juga ada materi-materi yang memang untuk olahraga dan fisik serta outbound gitu kan. Yang jelas kemudian setelah pasca pemeriksaan fisik mereka juga akan diperiksa secara psikologi ya, tentunya oleh ahli psikologi yang ada di Batalion Armet 1 Purwakarta ini untuk memastikan apa sih masalah-masalah psikologi yang mereka hadapi terhadap anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja ini. Jadi sudah komplit ya, tes kesehatan dilewati untuk memastikan mereka fisiknya siap, tes psikologi untuk memastikan apa sih akar masalah yang mereka alami gitu kan. Dan memang sudah disiapkan puluhan barak untuk tempat makan dan juga untuk tempat pendidikan mereka nanti, yang mana materi pendidikannya kemarin dijelaskan oleh Kolonel Roni Junaidi berupa wawasan bela negara, cinta tanah air gitu kan, terus bela tanah air, dan komplit ya teman-teman tentang etika gitu kan, tentang kedisiplinan. Ini memang betul-betul semoga kemudian dengan adanya program ini bisa menekan angka kenakalan para remaja yang memang saat ini mengkhawatirkan di Jawa Barat. Karena kalau kemudian remaja ini kan susah kalau masih di bawah umur, mereka ini kan sekitar usianya masih SMP ya gitu kan. Kalau kemudian terlibat tawuran, perkelahian, kemudian diamankan pihak yang berwajib dari kepolisian, tentunya kan masih di bawah umur. Ujung-ujungnya nanti juga tetap ya masih nggak walaupun susah untuk kemudian dipidanakan, kalaupun mungkin dipidanakan kalau sampai ada korban jiwa gitu kan, ketika kemudian mereka dilepaskan mungkin ditahan dari pihak polisian ketika terjadi masalah gitu kan, seperti tawuran gitu kan. Yang jelas ya biasanya balik lagi masalahnya gitu kan, karena memang untuk efek jerah, efek kesadarannya juga susah. Anak-anak masih di bawah ini kan masih SMP ya, masih muda usia semua. Dan yang saya salut di sini salah satunya adalah kemudian Kang Deddy Mulyadi ini lagi-lagi betul-betul seorang gubernur yang memang memimpin daerahnya dengan hati, memimpin daerahnya secara amanah, dan dia langsung memberikan efek yang memang demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Gak cuma kemajuan dan kesejahteraan tapi juga ketertiban ya, kedamaian ya, karena memang kalau di Jawa Barat ini kan memang yang sering kisruh ini kan anak-anak muda ya. Nah ini yang sudah diantisipasi ini oleh Kang Deddy dari yang usia muda ya. Moga saja kita berharap bahwasanya kedepannya programnya berjalan baik, dan kemudian nanti kan bisa dievaluasi apakah kemudian dari 14 hari pendidikan di barak militer semi ala kayak wajib wamil ini berhasil dengan baik gitu kan. Tentunya saya pikir juga kedepannya nanti akan diikuti oleh daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Jawa Barat ya. Baru saat ini program percontohannya di Kabupaten Purwakarta. Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi ini ketika dia fenomenanya Kang Deddy ini popularitasnya seperti bola es yang semakin hari semakin membesar. Dan kalau kemudian ada yang berusaha nyerang beliau, mengatakan bahwasanya beliau pencitraan, beliau itu gubernur konten, saya pikir wajar-wajar saja, karena memang kalau untuk memuaskan semua pihak tentunya akan nggak mungkin juga gitu kan. Dan kemudian memang kalau berkaitan sama politik pastinya akan ada banyak saat ini
baik orang-orang atau yang terlibat di media sosial yang mungkin menjadi orang-orang dari kelompok-kelompok yang memang berseberangan secara politik dengan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Namanya juga perpolitikan gitu kan, apalagi kalau dikait-kaitkan dengan popularitasnya Kang Deddy yang setiap hari semakin meningkat, pastinya juga mengkhawatirkan kalau orang bilang kemudian menuju 2029 gitu kan. Nah, ini yang memang saat ini dibuktikan Kang Deddy yang jelas adalah kemudian dia nggak cuman omon-omon, dia nggak cuman masa diskusi, dia nggak cuman kemudian sekedar muncul di media sosial, yang jelas dia langsung merealisasikan programnya. Ini yang luar biasa gitu kan. Yang jelas kalaupun dia tampil di media sosial perlulah gitu kan. Gimana kita kan rakyatnya, kayak saya juga orang Jawa Barat, pengen tahu gitu kan, lagi apa nih Pak Gubernur saya, lagi apa sih pejabat daerah saat ini gitu, apa cuman sekedar duduk di ruangan ber-AC. Kang Deddy enggak, dia selalu ada. Kayak kalau pemain bola itu kayak playmaker, kayak semacam dulu kalau pemain itu kayak sayap kanan Inter Milan dulu ada yang namanya Javier Giannetti, dan dulu sayap kirinya wingernya Juventus dulu ada zaman kirinya dulu itu ada Pavel Nedved. Dia kayaknya selalu ada ketika bola itu ada, dia ada di segala tempat di lapangan. Dan ini mirip dengan Kang Deddy Mulyadi yang selalu kemarin ada di Cisarua di Bogor untuk kemudian mendamaikan OCI Taman Safari dengan para mantan pegawainya gitu kan. Nggak lama kemudian dia ada di Kali Baru Tambun Selatan untuk mengkoordinasikan dengan Bupati Bekasi untuk penertiban bangunan-bangunan liar di bantaran sungai daerah aliran sungai, di aliran sungai Kali Baru di Tambun Selatan. Ini semuanya dia selalu ada di mana-mana nih, kayak yang di Jawa Barat. Dan ini yang dibutuhkan ya oleh seorang rakyat, gak cuma kemudian omong-omong, gak cuma kemudian teori, dia ada ide, gagasan, program langsung direalisasikan. Nah itu teman-teman, kalau menurut teman-teman, apakah teman-teman setuju dengan programnya Kang Deddy yang bagus banget ini? Nah teman-teman bisa taruh jawaban teman-teman, pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah itu aja teman-teman obrolan kita tentang fenomena Kang Deddy Mulyadi yang semakin hari popularitasnya dia seperti bola es ya, bola salju yang semakin hari membesar dan luar biasa sekali. Dan warga Jawa Barat patut berbangga punya gubernur yang memang luar biasa seperti Kang Deddy Mulyadi ini. Nah itu aja teman-teman obrolannya. Akhir kata salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Degun. Yuk, atur nuwun.